Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini yaitu membahas tentang expository text di dalam writing. Jadi boleh di dalam writing, boleh juga reading gitu. Kalau kita writing berarti kita menuliskan expository textnya. Kalau reading berarti kita membaca expository text yang ada gitu ya. Jadi apa itu expository text? Dan bagaimana bentuk-bentuk expository text itu gitu ya, contoh-contohnya bagaimana. Nah, untuk mengetahui hal yang demikian itu, mari kita simak penjelasannya berikut ini. What is expository text? Apa itu expository text? Let's see and let's listen carefully to the explanation ya. Expository text itu is a type of informational text, adalah tipe teks yang mengandung informasi-informasi that provides factual information, yang menyediakan informasi-informasi yang benar-benar faktual gitu ya, informasi yang nyata, yang ada gitu ya, about a topic, tentang sebuah topik ya, sebuah bahasan, using a clear non-narrative organizational structure, yaitu menggunakan struktur organisasional ya, struktur organisasi, baik itu struktur organisasi penulisan maupun topik bahasan, yaitu struktur organisasi yang jelas dan non-narrative ya. Non-narrative itu bukan karangan ya, bukan hanya narasi saja, tetapi memang expository text itu yang dibahas adalah yang informasi yang benar-benar terjadi, bukan non-narrative, bukan karangan gitu ya. With a major topic, dengan topik utama, and supporting information, dan informasi-informasi mendukung gitu ya. Jadi ada sebuah topik utama yang dibahas, kemudian ada informasi-informasi pendukung. Nah, yang dibahas ini adalah informasi yang faktual, bukan non-narrative, dan juga penjelasannya juga harus jelas gitu ya. Struktur organisasinya jelas gitu, baik struktur organisasi topiknya maupun yang dibahas itu harus jelas gitu ya. Itu yang disebut dengan expository text. Berarti kita mengekspos ya, kita membahas hal yang benar-benar terjadi. Kemudian guiding questions for expository text ya. Ini adalah acuan pertanyaan untuk membuat tulisan expository text ya. Yang pertama adalah, what types of questions should you ask to help you find out what you want to know about your topic? Yang perlu kita ketahui dulu, tipe pertanyaan seperti apa gitu yang harusnya kita ajukan untuk menemukan atau untuk menyelesaikan what you want to know ya, apa yang akan kita ketahui, apa yang ingin kita ketahui about your topic, tentang topik yang akan kita bahas gitu ya. Jadi sebelum kita menuliskan expository text, kita harus menanyakan pada diri kita sendiri, tipe pertanyaan seperti apa sih yang harus kita tanyakan untuk menemukan jawaban dari apa yang ingin kita ketahui dari topik itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, how does the type of question you ask affect to the type of information you get? Jadi dengan pertanyaan ini, nah bagaimana efeknya sehingga mendapatkan informasi-informasi yang akurat gitu ya. Jadi bagaimana tipe question yang ini, tipe pertanyaan ini mempunyai efek kepada tipe informasi yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian, why do you need different types of information? Nah, kenapa kita butuh tipe informasi yang berbeda? Nah, jadi sebelum kita menulis expository text itu, kita harus menanyakan ini pada diri kita sendiri, baru kemudian kita jawab pertanyaan ini melalui expository text gitu ya. Kita menulis expository text berdasarkan ini gitu. Kita harus menanyakan, ada pertanyaan, kemudian informasi yang gimana sih yang harus kita dapatkan dari pertanyaan itu, dan kemudian kenapa sih kita butuh informasi yang berbeda gitu ya. Jadi dijelaskan di dalam expository text. Kemudian, nah ini sekaligus ada assignment. Yang assignment yang pertama adalah assignment sekaligus contoh ya, contoh dari
expository text. Nah, assignmentnya adalah kindly identify what kind of the passage below and rewrite the important information. Ya, kemudian identifikasi gitu, tipe tulisan seperti apa sih di bawah ini gitu. Kemudian tulis ulang informasi yang penting yang ada di kalimat ini, gitu ya. Mari kita lihat di sini, gitu. Perhatikan dan bisa di pause. Nah, saudara boleh membaca, read out loud, ya, baca ini dengan keras, dengan suara yang lantang, kemudian diartikan. Nah, setelah diartikan, baru saudara menulis ulang informasi yang didapatkan, informasi yang penting yang didapatkan dari kalimat ini, gitu ya. Kemudian ini kan sebagai, selain dia assignment untuk saudara kerjakan di sini, dia ternyata juga sebagai contoh dari expository text. Nah, expository text tadi dia adalah topik pembahasan yang faktual, informasi yang benar-benar terjadi gitu ya. Contohnya ini ada federal government, kemudian state governments, kemudian local governments. Ini kan benar-benar ada, ya, ada pemerintahannya ada gitu. Kemudian dari level 3 ini, ya, mereka itu apa saja tugasnya? Ini dia. Ya, di sini ada tugasnya ngapain, kemudian ya apa sih gitu yang mereka lakukan gitu. Kemudian kan sesuai dengan apa yang kita pertanyakan di sini tadi, gitu. Pertanyaan apa yang harus kita ajukan untuk membantu kita, apa yang ingin kita ketahui gitu ya. Nah, di sini ada kita menanyakan, contohnya dia menanyakan federal government itu dia ngapain sih tugasnya gitu. State government itu tugasnya ngapain, local government itu ngapain tugasnya gitu. Nah, karena ada pertanyaan seperti itu, maka kita mendapatkan informasi tugas-tugas dari 3 state itu, 3 government itu di sini, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ini. Yang kedua ini, how does the types question bagaimana pertanyaan itu berefek kepada informasi yang kita dapatkan, apa sih gitu efeknya gitu ya. Jadi pertanyaan itu efeknya ternyata ini efeknya kita mendapatkan, kalau efeknya gini, kalau tidak dilakukan maka dia muncul ini gitu, muncul penyakit. Kalau ada local government, kalau tidak melakukan tugasnya maka akan timbul penyakit. Nah, itu efeknya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, nah, kenapa kita butuh informasi yang berbeda? Nah, di sini kan ada dijawab di sini. Kenapa kita butuh informasi yang berbeda? Karena yang demikian itu, karena alasan-alasan informasi yang ini tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 level dari pemerintahan yang dibutuhkan. Nah, gini, alasannya kenapa kenapa kita butuh informasi yang berbeda ya, karena akhirnya topik yang kita bahas itu benar-benar dibutuhkan gitu ya. Jadi untuk membuat expository text ini, ya, ini sebagai contoh, untuk membuat expository text itu kita harus berpacu kepada 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan untuk membimbing kita menulis expository text. Paham ya? Nah, gitu. Nah, ini salah satu contoh expository text-nya. Itu tugas pertama adalah identifikasi, ya. Ini di bawah ini adalah kalimat seperti apa gitu ya, jenis apa gitu. Apakah dia expository text, apa ya, jelas expository text ya, expository text. Nah, kemudian rewrite, tulis ulang important information, informasi yang penting di sini ya, tulis ulang. Kemudian bukan tulis ulang semuanya, tetapi informasi terpenting saja. Kemudian kedua adalah, ya, assignment yang kedua, please make the example of expository text about public administration. Nah, kita diminta untuk menulis contoh teks expository text tentang, ini topiknya, tentang public administration, tentang administrasi publik. Ingat, menulisnya dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, demikian penjelasan tentang expository text beserta contohnya, kemudian guiding
guideline tentang pertanyaannya yang harus ada di expository text sebelum menulis teksnya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita lancar dan mudah dalam membuat expository text, memahami expository text, dan membaca teks expository text. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.